전혀 내일 경기에 뭐 주심들한테 FC 뭐 그런 뜻은 전혀 없고요. 선수들은 경기장 안에 레프리를 존중해줘야 되고 레프리는 또 경기를 뛰는 진짜 피땀 흘려서 뛰고 있는 우리 선수들 서로 존중해주면 그런 불상사가 없을 것이다. 저는 진짜 순수한 뜻으로. Timnas Indonesia U23 hadapi Irak U23, Shin Tae-yong beri peringatan wasit dan AFC. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, berharap wasit-wasit dan perangkat pertandingan AFC bisa bertindak lebih adil di Piala Asia U23 2024. Ia sudah lelah mendapat perlakuan tak menyenangkan di babak-babak sebelumnya. Timnas Indonesia U23 akan melawan Timnas Irak U23 di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pemenang dalam laga tersebut akan secara otomatis tampil di Olimpiade Paris 2024. Jelang laga, Shin menilai Timnas Indonesia U23 sudah tampil baik ketika menelan kekalahan dari Timnas Uzbekistan U23 0-2 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Namun, ia menilai hasil akhir bisa saja berubah jika wasit tak membuat beberapa keputusan yang merugikan. Di laga semifinal, masih banyak yang saya pikirkan, para pemain sudah main bagus, tapi ada beberapa situasi, terutama karena peluit wasit. Hasil, laga bisa berubah, jadi itu sulit juga bagi saya dan tim saya, kata Shin dalam konferensi pers, Selasa, 1 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin AFC berlaku adil untuk membuat kompetisi di Asia bisa berkembang. Shin menilai AFC harus bisa memilih wasit yang mampu bersikap adil sehingga pertandingan berjalan lancar. Di masa depan, jika AFC ingin mengembangkan sepak bolanya, harus ada rasa hormat yang mereka berikan kepada semua tim dan pemain. AFC harus netral pada semua tim, saling menghormati, itu kata Shin. Saya juga melihat lagi video ulang laga beberapa kali, dan berdasarkan pengalaman saya jadi pelatih, intinya saya hanya ingin minta AFC bisa menghormati semua tim di Asia, sehingga tim yang bertanding bisa saling respek juga. Lanjut pria berusia 53 tahun itu. Menghadapi Irak, Shin ingin AFC bisa membuat pertandingan bisa berjalan adil. Sebab, ia menilai Timnas Indonesia U23 dan Irak sedang berjuang untuk mendapatkan posisi ketiga dan lolos otomatis ke Paris. Soal lawan Irak, ini adalah laga perebutan tempat ketiga. Semua tim tentu akan melakukan yang terbaik dan saya harap semoga AFC membantu pertandingan bisa berjalan adil, agar laga ini bisa berjalan bagus, pungkasnya. Sementara, dalam laga nanti, Sivakorn Peu Udom akan menjadi wasit VAR. Hal itu membuat penggemar Timnas Indonesia U23 protes dengan pemilihan wasit asal Thailand tersebut. Pelatih Irak U23 ketar-ketir jelang bertemu Timnas Indonesia U23. Pelatih Irak U23, Radhi Shnaishil, ketar-ketir jelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 menghadapi Timnas Indonesia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Irak U23 gagal lolos ke babak final usai menelan kekalahan 0-2 dari Jepang di semifinal. Sementara Timnas Indonesia U23 harus tersingkir dari persaingan juara setelah dikalahkan Uzbekistan dengan skor 0-2. Pada pertandingan nanti, Shnaishil mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Dia meminta kepada para pemain untuk tidak gugup jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia U23. Soal persiapannya sendiri, semuanya akan direncanakan. Kami berusaha mengurangi tekanan yang mungkin mereka rasakan, terutama pada pertandingan terakhir melawan Jepang, ujar Shnaishil dikutip dari laman resmi AFC, Rabu 1 Mei. Kami berusaha menenangkan mereka agar mereka bisa bermain seperti biasa.
Para pemain kami sedang berada di puncak performanya dan kami tidak ingin mereka menyia-nyiakan kesempatannya dan mengincar mereka untuk tampil bagus besok. Schmeichel mengatakan bahwa timnas Indonesia U23 tidak bisa dianggap sebelah mata. Meski di atas kertas timnya diunggulkan, Garuda Muda bisa disebut bisa memberikan kejutan. Kami telah memantau pemain Indonesia dengan sangat cermat sejak awal turnamen, mereka sangat bagus, berkembang, dan terhormat di lapangan, kata mantan bek timnas Irak itu. Dia juga menyoroti soal kemenangan timnas Indonesia U23 atas Yordania, Australia, hingga Korea Selatan. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa tim asuhan Shin Tae-yong tersebut memiliki kualitas. Indonesia menang melawan Yordania, Australia, dan Republik Korea, jadi mereka tidak datang ke sini secara kebetulan, dan mereka memiliki rencana dan strategi yang matang, yang membuat kami menghormati mereka dan, pada gilirannya, membuat kami lebih fokus. Para pemain kami siap meski menghadapi kesulitan dalam pertandingan yang menentukan ini, katanya. Kami memiliki tim yang bagus, kami berani dan sangat termotivasi serta memiliki kemampuan fisik yang baik, yang kami perlukan untuk mendapatkan hasil yang baik adalah fokus kami, tutupnya. Martin Paes resmi jadi WNI, kekuatan kiper Indonesia bertambah. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa 30 April pagi. Dikutip dari situs resmi kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham DKI Jakarta, pengambilan sumpah dipimpin Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Dalam foto yang diperlihatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, terlihat Martin Paes menggunakan peci hitam dan dasi merah saat mengambil sumpah menjadi WNI. Pengambilan sumpah WNI yang dilakukan Martin Paes terbilang mengejutkan. Pasalnya, tidak ada penyataan resmi dari PSSI sebelumnya terkait jadwal sumpah WNI Paes, seperti yang terjadi terhadap pemain-pemain naturalisasi lainnya. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat, MLS, bersama FC Dallas. Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Paes merupakan pemain naturalisasi rekomendasi Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Kiper 25 tahun itu menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada awal Maret 2024. Namun proses Paes menjadi WNI sempat terbentur masalah regulasi FIFA terkait kepindahan federasi. PSSI kemudian dikabarkan mengajukan banding mengenai status Paes yang memperkuat timnas Belanda U21 ke Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Maret lalu. Dengan resmi menjadi WNI, Martin Paes berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak, 6 Juni, dan Filipina, 11 Juni, pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta.